Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kecerdasan buatan akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami. Di sini kami membuat chatbot pada penerapan kecerdasan buatan kali ini. Sebelum kami masuk dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Faris Dharma dengan NIM 2018002, kemudian ada Sidikara Hakim dengan NIM 2018015, dan ada ketua kelompok kami Arya Sirat Berada dengan NIM 2018001. Baik, kita akan masuk ke dalam penjelasan pertama. Langsung saja saya serahkan kepada Mas Hakim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, yang pertama pendahuluan ya. Chatbot adalah program komputer yang dapat berinteraksi dengan pengguna melalui chat atau percakapan. Implementasi chatbot yang kami lakukan adalah marketplace. Biasanya bekerja 24 jam tanpa henti. Dan representasi yang kami gunakan adalah kaidah produksi. Dan ada beberapa aturan yang dapat terlihat di sini. Dan jika ingin lebih lengkapnya, terdapat pada laporan yang sudah kami berikan pada Google Drive. Untuk konsep dan teori dijelaskan oleh Arya. Baik, pada bagian konsep teori. Efisiensi layanan pelanggan meningkat dengan chatbot AI berdasarkan representasi kaidah produksi untuk respon cepat akurat terhadap permintaan pengguna. Di sini ada efisiensi layanan pelanggan, implementasi chatbot, representasi kaidah produksi. Dengan menerapkan representasi kaidah produksi, chatbot dapat meningkatkan efisiensi layanan pelanggan dengan respon yang cepat, akurat, dan konsisten. Ini membantu mengurangi beban kerja, meningkatkan kepuasan pengguna, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Selanjutnya ada tahapan pembuatan aplikasi. Jadi dalam pembuatan aplikasi chatbot, langkah-langkah berikut akan diikuti untuk meningkatkan efisiensi layanan pelanggan dengan respon yang cepat dan akurat. Di antaranya ada analisis kebutuhan, desain conversational flow, pengumpulan data, proses data, pelatihan model, dan yang terakhir ada pengembangan antarmuka pengguna. Dengan mengikuti tahapan di atas, dapat dibangun aplikasi chatbot yang menggunakan representasi kaidah produksi untuk meningkatkan efisiensi layanan pelanggan. Chatbot ini memberikan respon cepat, akurat, dan konsisten, mengurangi beban kerja layanan pelanggan, serta meningkatkan kepuasan pengguna. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Faris Setia Dharma, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya akan menjelaskan tentang prototipe yang kami buat. Di sini seluruh prototipe sudah saya upload pada Google Drive. Lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di sana. Baik, ini adalah tampilan utama dari chatbot kami dengan nama Jarvis. Dengan tampilan awal ada sapaan, yakni hello saya Jarvis, asisten pribadimu, ada yang bisa saya bantu. Kemudian ditampilkan juga kategori produk yang ingin kita tampilkan di sini seperti diskon, jenis produk, rentan usia, jenis kelamin, dan rentan harga. Ini sebagai contoh saja, tidak perlu saya coba semua karena semuanya sudah saya cantumkan pada laporan. Kita contohkan saja seperti diskon. Ketika kita telah mengklik diskon, maka akan tampil respon dari chatbot. Baiklah, saya menampilkan barang dalam kategori jaket. Pada intinya, di sini dia akan menampilkan barang yang memang sedang dalam periode diskon, yakni jaket, maka dia tampilkan. Nah, ketika itu sudah ditampilkan, maka chatbot akan memberi respon lagi apakah barang yang ditampilkan sudah sesuai, dan apabila kita sudah sesuai, maka dia akan merespon dengan ucapan terima kasih. Kemudian dia akan menampilkan lagi menu utama yang dimana dia menyajikan pilihan kategori produk yang ingin kita tampilkan lagi seperti diskon, jenis produk, rentan usia, jenis kelamin, dan rentan harga. Nah, kita tes langsung saja ke pilihan yang kedua, yaitu jenis produk. Ketika kita sudah masuk ke dalam jenis produk, maka akan ditampilkan lagi opsi di dalamnya seperti celana, baju, jaket, dan sepatu. Hal ini kita beri batasan di mana sub-sub itu kita pisahkan seperti celana, baju, jaket, dan sepatu. Itu berdasarkan katalog sendiri. Kita contohkan saja satu, yakni baju. Ketika kita memilih baju, maka di sini akan muncul baju Uniqlo, katun t-shirt oversize, kemudian t-shirt oversize yang garis, begitu sudah ditampilkan oleh chatbot. Kemudian chatbot menanyakan lagi ke kita apakah barang yang ditampilkan sudah sesuai, dan apabila kita menjawab ya, maka akan kembali seperti awal tadi diskon, dan apabila kita memencet tidak, maka akan tampil menu utama dengan sapaan lagi hello saya Jarvis, dan kemudian dia akan menampilkan pilih kategori produk yang kita inginkan kembali. Dan yang terakhir, kita coba saja di jenis kelamin. Kemudian di jenis kelamin ini dipisah menjadi pria dan wanita. Kita plotting sendiri-sendiri, pria sendiri, wanita sendiri. Dan ketika kita mencet pria, maka dia akan menampilkan rekomendasi produk untuk pria. Dan apabila kita sesuai,
kita pencet ya, kembali lagi pada produk yang kita inginkan, dan apabila kita mencet rentan harga, maka rentan harga sendiri kita plot menjadi kurang dari 100.000 sampai 500.000, kemudian 500.000 sampai 1 juta, dan 1 juta lebih. Begitu, kita coba yang 1 juta, maka akan ditampilkan produknya, dan ketika kita ya, terima kasih, dan kembali lagi pada menu awal. Begitu. Untuk prototipe sendiri, untuk lebih jelasnya sudah saya cantumkan semua pada laporan dari step by step dan kemudian per sub yang kita pecah. Kita lanjut untuk membahas tentang bagaimana alur sistem ini bekerja. Jadi alur sistem ini bekerja dengan membuka halaman chatbot, kemudian sistem memberikan pilihan kategori barang, pengguna memilih kategori barang, memeriksa ketersediaan subkategori oleh chatbot, apabila tidak maka langsung menampilkan rekomendasi barang, dan apabila iya, dia akan memberikan pilihan subkategori, dan pengguna akan memilih subkategori, chatbot menampilkan rekomendasi, kemudian barang rekomendasi sudah sesuai, menjawab pertanyaan oleh pengguna, dan apabila ya, maka proses akan selesai, dan apabila tidak, proses akan kembali ke awal lagi. Begitu, seperti ini plottingan yang kami buat, dan apabila kurang jelas, bisa lihat di laporan kami. Kemudian, untuk kesimpulan sendiri, penggunaan chatbot dalam layanan pelanggan dapat memberikan sejumlah manfaat, seperti respon cepat, kemudian ketersediaan dukungan 24/7 yang dilakukan oleh chatbot kerja tanpa henti. Kemudian untuk selebihnya bisa dilihat di laporan, dan saran di sini yakni mempertimbangkan untuk mengintegrasikan chatbot, kemudian gunakan teknologi pemrosesan bahasa alami agar lebih mudah, kemudian perbarui dan perluas pengetahuan, kemudian selalu sediakan opsi monitor dan evaluasi kerja, serta dengan mengikuti saran-saran di atas, perusahaan dapat membangun dan mengoptimalkan chatbot yang efektif dalam layanan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman pengguna yang positif. Untuk lebih jelasnya sudah kami cantumkan semua pada laporan, bisa dicek kembali. Gitu. Terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.